Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Ramadhani Laude dengan NIM A1J117062 dari kelompok 6. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf voluntar. Ini merupakan salah satu tugas praktikum mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia yang diampu oleh Bapak Dosen Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan Asisten Pembimbing Kisan Muhammad. Berikut kita mulai. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian sistem saraf, yang kedua, fungsi sistem saraf, yang ketiga, struktur sistem saraf, dan yang terakhir, yang keempat, jenis-jenis sistem saraf kranial. Poin yang pertama, pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem organ yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh, baik terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Poin yang kedua, fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf adalah sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulasi, memproses informasi yang diterima, dan memberi respon atau reaksi terhadap stimulasi. Poin yang ketiga, struktur sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut sel saraf atau neuron. Setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula sitoplasma. Dendrit memiliki struktur yang bercabang-cabang dengan berbagai bentuk dan ukuran, dan akson merupakan penjuluran panjang dan kebanyakan tidak bercabang. Poin yang terakhir yaitu poin yang keempat, jenis-jenis sistem saraf kranial. Mungkin bisa dilihat pada gambar yang saya pegang. Nervus cranalis atau saraf kranalis adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Pada manusia terdapat 12 pasang nervus cranalis. Yang pertama, yang ini, yaitu olfaktori. Saraf olfaktori lah yang berperan dalam penciuman atau pengidu. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar, terletak di foramina penciuman. Yang kedua, optik. Yang ini. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Hal ini karena saraf optik mengirim sinyal visual dari retina mata ke otak sehingga kita bisa mengenali objek. Yang ketiga, okulomotor. Ini. Okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata Anda. Otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Yang keempat, troklear. Yang ini. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan dalam pergerakan bola mata. Yang kelima, trigeminal. Yang ini. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi, yaitu motorik maupun sensorik. Contohnya menerima sensasi dari wajah dan menginervasi otot saat pengunyahan. Yang keempat, abdusen. Yang ini. Abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik, terletak di celah orbital superior. Yang ketujuh, facialis. Gambar yang ini.
Saraf fasialis juga memiliki fungsi motorik dan sensorik seperti menyediakan persarafan motorik untuk otot ekspresi wajah, perut posterior digastrik otot, otot stylohyoid, dan otot stapedius. Juga menerima rasa khusus dari anterior lidah dan menyediakan sekretomotorinervasi ke kelenjar ludah kecuali parotis dan kelenjar air mata. Yang kedelapan, vestibuloklear. Ini. Saraf vestibuloklear berperan dalam memediasi sensasi suara, rotasi, dan gravitasi. Lebih khusus lagi, vestibular cabang membawa impuls untuk keseimbangan dan koklea cabang membawa impuls untuk pendengaran, terletak di internal kanal akustik. Yang kesembilan, glosopharyngeal. Ini. Saraf glosopharyngeal berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Saraf ini terlibat bersama dengan vagus, saraf di refleks muntah. Yang ke-10, vagus. Ini. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi mulai dalam hal fungsi motorik, sensori, hingga parasimpatik. Bagian sensori dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga, bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Bagian parasimpatik saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran pencernaan. Yang ke-11, aksesorius. Yang ini. Saraf ini berfungsi mengontrol otot leher dan otot trapezius, yakni otot yang menyusun struktur punggung manusia. Dan yang terakhir, hipoglossus. Yang ini. Saraf ini berperan dalam persarafan motorik yang mengatur pergerakan lidah. Baik, itulah penjelasan saya mengenai sistem saraf voluntar. Semoga dapat bermanfaat bagi semua teman-teman yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.